kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Di sini saya akan membahas mata pelajaran komputer akuntansi, di mana yang materinya itu mengenai MAYOB, yang artinya Mind Your Own Business. Itu bagaimana cara kita untuk mengelola transaksi keuangan kita sendiri. Nah, untuk kelas 11 SMK ini merupakan sesuatu materi yang baru, sedangkan untuk kelas 12 ini sudah dipelajari di kelas 11, maka ini untuk mereview mengenai perkenalan MAYOB. Untuk lebih memahami lebih lagi akan dibahas di slide berikutnya. Baik, mata pelajaran komputer akuntansi. Di sini perlu kalian ketahui bahwa perkembangan teknologi komputer telah memicu lembaga bisnis untuk menerapkan sistem informasi di segala bidang, termasuk bidang akuntansi. Penerapan komputer di bidang akuntansi ini semakin luas berkembang dikarenakan banyaknya software aplikasi komputer akuntansi yang tersedia di masyarakat. Salah satu program aplikasi komputer akuntansi yang berbasis Windows ini yaitu salah satunya MAYOB. Sebenarnya ada beberapa versi MAYOB yang tersedia di masyarakat, tetapi versi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah MAYOB Accounting versi 18. Nah, sebagian kompetensi dasar dalam mata pelajaran komputer akuntansi menuntut peserta didik untuk menguasai kompetensi secara utuh, mengoperasikan aplikasi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai sekilas tentang MAYOB. MAYOB adalah kepanjangan dari Mind Your Own Business, yang berarti bagaimana cara kita mengelola transaksi keuangan kita sendiri. MAYOB Accounting merupakan account software yang pertama kali dibuat di Australia dan kini tersebar ke seluruh dunia, seperti Amerika, Kanada, Selandia Baru, dan hingga kini telah diterbitkan MAYOB Accounting, MAYOB Premier, MAYOB Basic Business, MAYOB Accounting Plus, dan MAYOB Just Invoice dengan berbagai versi lainnya. MAYOB Accounting adalah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomisasikan pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat. Perlu kita ketahui juga bahwa secara umum fungsi dari MAYOB sama dengan program akuntansi lainnya, yaitu mengerjakan siklus akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan serta laporan lain yang disediakan oleh MAYOB Accounting. Selanjutnya, mengenai sistem kerja MAYOB dalam menyelesaikan pekerjaan akuntansi. Apapun jenis software accounting, semuanya hanyalah alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan akuntansi. Prinsipnya, semua jenis software accounting bekerja sesuai dengan pengetahuan akuntansi yang berlaku. Demikian pula dengan software MAYOB Accounting. Hal lain yang penting dipahami sebelum belajar MAYOB adalah bahwa MAYOB dibuat untuk memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan dan bukan sekedar membuat laporan keuangan saja seperti yang diajarkan dalam akuntansi dasar. Maka sistem kerja MAYOB dalam menyelesaikan pekerjaan akuntansinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada data baru. Di sini informasi perusahaan. Kita masukkan data identitas perusahaan seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, phone number, fax number, dan email address. Periode akuntansi. Kemudian di sini isikan data seperti tahun pembukuan, tahun berapa, bulan tutup bukunya, awal bulan pembukuan, dan periode bulan dalam setahun. Daftar akun di sini daftar-daftar akun yang sudah tersedia di MAYOB. Terus ada entry saldo awal neraca, jadi kita memasukkan saldo awal di neraca itu ke dalam MAYOB dan sebagainya. Lanjut ke input data, yang pertama itu merupakan analisis bukti transaksi dan pencatatan ke dalam jurnal. Jadi di sini ada transaksi-transaksi keuangan seperti penjualan tunai, penjualan kredit, pembelian tunai, dan pembelian kredit, dan juga jurnal umum. Terus input data yang kedua itu jurnal penyesuaian yang merupakan kegiatan pencatatan jurnal penyesuaian. Kemudian untuk mencetak data, di sini yang harus dicetak yaitu buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, dan sebagainya. Lalu di backup data ini secara otomatis. Lanjut ke klasifikasi perusahaan pengguna MAYOB. Perusahaan adalah organisasi tempat kerjasama, faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha.
untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mencari laba atau melayani kepentingan umum. Tidak mungkin kan perusahaan mendirikan untuk mencari kerugian, pasti di sana perusahaan ingin memperoleh keuntungan. Nah, di sini menurut operasinya perusahaan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri atau manufaktur. Untuk perusahaan jasa, menghasilkan pelayanan yang dapat dinikmati, dirasakan manfaatnya, dan dirasakan adanya kepuasan dari pelanggan. Contohnya kita pergi ke salon, misalnya untuk smoothing rambut, untuk pijat, merilekskan badan kita. Nah, di sana kita dapat menikmati dan dirasakan manfaatnya dan dirasakan adanya kepuasan dari pelanggan, khususnya kita sebagai pelanggannya misal. Terus perusahaan dagang di sini membeli barang untuk dijual kembali tanpa merakit atau mengubah bentuk aslinya. Contoh perusahaannya bisa Indomaret atau Alfamart. Nah, di sini Indomaret ini membeli barang lalu untuk dijual kembali tanpa merakit atau mengubah bentuk aslinya, seperti menjual makanan atau minuman. Makanannya misalnya mie itu berbentuk kotak atau persegi panjang, tidak merubah bentuk sampai ke customer itu menjadi bulat. Perusahaan industri atau manufaktur adalah perusahaan yang mengubah input berupa bahan baku, bahan pembantu, dan tenaga kerja menjadi suatu produk. Contoh perusahaannya yaitu PT Gudang Garam atau PT Indofood, di mana PT Gudang Garam ini mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, itu contohnya rokok. Nah, terus PT Indofood itu mengolah makanan dan minuman dari bahan baku menjadi suatu produk yang bisa kita nikmati sekarang, misalnya teh pucuk, teh sisri, dan lain sebagainya. Manfaat Mayob. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan software ini sebagai tool atau alat yang membantu proses pekerjaan akuntansi kita agar lebih cepat dan tepat adalah: 1. Mudah digunakan. Dengan tampilan menu dan aliran transaksi yang sederhana dan mudah diingat, Mayob itu mudah dimengerti oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang komputer dan akuntansi. Yang kedua, tingkat keamanan yang cukup valid untuk setiap pemakai. Dan yang ketiga, kemampuan eksplorasi semua laporan ke program Excel tanpa melalui proses ekspor atau impor file yang merepotkan. Keempat, dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. Dan yang terakhir, menampilkan laporan keuangan komparasi atau perbandingan serta menampilkan analisis laporan dalam bentuk grafik. Itulah manfaat dari Mayob. Dalam mengaktifkan program Mayob versi 18, pastikan bahwa program ini telah diinstal terlebih dahulu di komputer kalian. Nah, setelah program Mayob versi 18 ini sudah diinstal, maka akan muncul di desktop komputer kalian. Klik double atau tekan enter pada ikon Mayob yang terdapat pada desktop komputer. Selanjutnya akan tampil jendela Mayob Accounting dan kotak dialog Welcome to Mayob atau menu pembuka seperti gambar berikut. Di dalam kotak dialog itu terdapat 5 tombol akses atau perintah yang terdiri atas Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Open itu untuk membuka data Mayob yang telah ada, Create untuk membuat data perusahaan baru. Nah, kita di sini akan menggunakan Create yaitu untuk membuat data perusahaan baru. Jadi kita tidak membuka data Mayob yang telah ada karena kita belum membuatnya. Terus ada Explore, itu untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan Mayob. What's New untuk menampilkan file HTML yang terhubung dengan internet yang berisi berita terbaru dalam versi 18 ini. Dan yang terakhir ini ada Exit untuk mengakhiri program Mayob. Apabila kalian ingin mengakhiri program Mayob, maka klik tombol Exit ini. Sampai di sini materi mengenai perkenalan Mayob. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila terdapat banyak kesalahan, baik itu perkataan atau kosakata saya, mohon dimaafkan dan saya mohon kritik dan sarannya. Terima kasih untuk semuanya karena telah menonton channel YouTube saya yaitu Sri Rahayu. Jangan lupa tekan tombol lonceng